Nah, oke. Setelah kalian punya strategi manajemen resiko buat terjun ke market, satu hal penting lainnya yang harus diperhatikan adalah psikologi saat trading. Ini sering banget jadi penyebab trader itu rugi. Karena mereka nggak bisa kontrol emosi atau kelola psikologi mereka sendiri waktu ngambil keputusan di market. Biasanya di market ada beberapa kecenderungan sifat yang sering muncul. Yang pertama adalah FOMO atau Fear of Missing Out. Ya, sekalian pasti sudah tahu ini dan seringkali diulang-ulang para edukator market. Buat jangan FOMO, jangan FOMO. Ini adalah emosi yang memicu kalian untuk beli di pucuk karena takut ketinggalan tren. Harga kripto sudah di atas. FOMO, kemudian akhirnya beli di pucuk, dan waktu turun akhirnya nyangkut dan rugi. Kalian wajib waspada ya dengan sifat yang satu ini. Kemudian yang kedua, ada yang namanya FUD, alias Fear, Uncertainty, and Doubt. Nah, ini kondisi di mana orang gampang panik pas ada berita negatif. Atau dengar berita yang belum pasti kebenarannya, kita malah buru-buru cut loss. Tanpa mikir panjang, tanpa strategi, dan ujung-ujungnya saat koinnya rebound dan naik, kita malah rugi dan hilang peluang untuk memperoleh keuntungan. Yang ketiga juga biasa dialami oleh trader profesional yaitu revenge trade. Nah, ini juga harus sangat diwaspadai ya. Biasanya ini terjadi saat kita ngalamin loss dalam trade, lalu ingin dengan cepat mengembalikan kerugian itu dengan membuka trend lainnya yang asal-asalan tanpa analisa yang matang. Ujung-ujungnya tambah rugi. Lalu mengulang revenge trade lagi, terus-terusan sampai rugi kita yang seharusnya sudah teratur dengan risk management yang baik, jadi sangat besar. Kemudian, selain itu ada juga emosi psikologis yang juga cukup penting diperhatikan. Yang pertama itu overconfidence. Biasanya setelah beberapa kali profit dan analisanya betul, trader itu jadi langsung terlalu percaya diri, mulai buka posisi besar tanpa analisa matang. Nah, efeknya, begitu marketnya ternyata tidak sesuai, kerugiannya juga besar. Dan yang kedua juga tidak kalah penting adalah sabar ya. Ingin cepat kaya, nggak sabar nunggu sinyal masuk, akhirnya asal entry. Entry price-nya kurang bagus, stop loss dan risk-nya lebih dari strategi. Akhirnya merugi lebih dari aturan yang sudah kita tetapkan sendiri. Ini mungkin beberapa tips yang bisa diterapkan untuk meminimalisir kerugian dan sifat psikologis negatif yang muncul saat trading. Yang pertama, bikin plan trading atau investasi dan patuhi aturan kalian sendiri. Bisa dengan kalian catat di kertas, buku, atau yang lainnya. Yang kedua, pakai dana dingin. Kalau kalian mau trading atau investasi, jangan pakai uang yang dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, gunakan journal trading untuk evaluasi. Ini juga penting, karena dari sini kita bisa belajar dan mengevaluasi kesalahan apa saja yang kita sering lakukan saat trading. Dan akhirnya bisa jadi bahan belajar kita ke depannya. Yang keempat, jangan pantau chart 24/7 atau setiap saat, setiap waktu ya. Beri waktu istirahat untuk kepala, semakin banyak lihat chart, bisa jadi semakin kacau juga psikologis kita. Kemudian yang kelima, terima kerugian sebagai bagian proses belajar.